やんのか、マイキーちゃん。 Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film tentang petualangan seorang cowok yang kembali ke masa lalu untuk mengubah nasib dan menyelamatkan teman-temannya. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan komen ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar selalu dapat update dari video kami. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang dikejar-kejar mobil. Dia berusaha menyelamatkan diri dari kejaran itu, tapi semua itu percuma. Pria itu ujung-ujungnya terlindas oleh mobil yang mengejarnya. Ternyata si pria adalah seorang bos gangster, sedangkan pengemudi mobil adalah pemimpin geng besar bernama Tokyo Manji. Namanya Sano Manjiro. Saking besarnya geng itu, Yakuza pun dengan mudah dikalahkan. Scene lalu berpindah ke seorang cowok, namanya Takemichi. Dia adalah cowok biasa yang tinggal di apartemen. Hidupnya nampak berantakan, tidak punya uang, gaji murah, dan tidak punya teman. Bahkan untuk makan saja, Takemichi cuma punya roti basi. Buset, sedih banget. Kondisinya dibuat semakin buruk setelah menonton berita tentang kecelakaan mobil yang menewaskan seorang wanita dan pria. Korbannya bernama Hinata dan adiknya Naoto, di mana Hinata dulunya sempat menjadi pacar Takemichi. Pastinya kabar kematian Hinata membuat Takemichi semakin stres. Dia terus menonton berita itu sampai tidak fokus menjaga toko. Akibatnya, dia ditegur dan diusir oleh bosnya. Di stasiun, Takemichi hanya terbengong. Dia kesal dan muak dengan hidupnya yang selalu sial, seakan hidupnya seperti sampah. Belum puas bengong, tiba-tiba Takemichi didorong oleh orang misterius yang membuatnya terjatuh ke atas rel dan pastinya akan membuatnya tewas terlindas kereta. Tapi hal aneh terjadi, di mana Takemichi tiba-tiba bisa berpindah tempat. Dia kini berada di sebuah mall dengan keadaan baik-baik saja, meski dengan penampilan yang jauh berbeda. Di sana dia bertemu beberapa orang, di mana mereka adalah teman-teman Takemichi pada masa SMA. Takemichi yang melihat itu jadi kangen, tapi teman-temannya merasa aneh dengan tingkahnya. Takemichi lalu sadar jika ini adalah kejadian masa lalunya saat masih SMA, sekitar 10 tahun lalu, di mana waktu itu Takemichi adalah seorang berandalan. Tapi dia mengira kalau ini hanyalah kilas balik kehidupannya sebelum dia mati tertabrak kereta. Teman-teman lalu membawa Takemichi pergi. Mereka akan gelut dengan murid kelas 2 sekolah sebelah. Kelimanya sampai di sekolah lawan. Tapi bukannya bertemu murid kelas 2, mereka malah disamperin berandalan kelas 3. Waduh, berandalan itu dipimpin oleh Kiyomasa yang merupakan anggota geng Tokyo Manji, geng terkuat dan terganas di kota. Sontak itu membuat Takemichi dan teman-teman ketakutan. Salah satu teman bernama Akun memberanikan diri melawan, tapi jelas Kiyomasa dan kelompoknya dengan mudah mengalahkan mereka, sampai kelimanya dibuat babak belur. Takemichi dan teman-temannya sampai tidak berdaya, mereka hanya bisa memohon ampun. Kiyomasa yang melihat itu tertawa terbahak-bahak. Dia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Takemichi dan teman-temannya harus menjadi budak dan melayani Kiyomasa untuk selamanya. Takemichi jadi kesal mendengar itu. Penderitaan yang dulu dia rasakan harus diterima lagi saat ini. Dia memutuskan pergi meninggalkan teman-temannya. Takemichi marah-marah di jalanan. Dia merasa tidak terima dirinya dibawa ke masa lalu yang kelam ini. Takemichi hanya bisa berteriak kesal. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, di mana di masa ini Takemichi masih kenal dekat dengan cewek yang dia sukai. Siapa lagi kalau bukan Hinata. Takemichi segera mendatangi apartemen Hinata, dan benar saja, di sana mereka bisa bertemu. Sontak itu membuat Takemichi kangen dan salting. Hinata kaget melihat Takemichi yang terluka parah, tapi Takemichi berkata kalau ini mah cuma serasa gigitan semut. Meski begitu, Hinata yang melihatnya tetap berusaha mengobatinya. Takemichi jadi bingung kenapa Hinata mau peduli dengan orang sampah sepertinya, dan Hinata hanya menjawab kalau dia sangat kuat. Takemichi tidak pernah gentar dan takut menghadapi apapun. Tidak peduli dia sampah atau tidak berguna, Hinata akan selalu berada di sampingnya. Takemichi lalu bersantai di sebuah taman. Sampai tak sengaja dia melihat para anak berandal yang membuli adik kelas. Tidak terima akan hal itu, Takemichi sok-sokan berani. Dia mengusir mereka pergi. Untungnya para berandal merasa jijik dan meninggalkan mereka berdua. Ternyata dia adalah Naoto, adik dari Hinata. Meski dia masih adik kelas, tubuhnya jauh lebih besar daripada Takemichi.
Takemichi jadi teringat dengan berita kematian Hinata 10 tahun mendatang. Dia mengabarkannya pada Naoto. Takemichi menyuruh Naoto menjaga Hinata dengan baik. 10 tahun lagi, dia dan Hinata akan mati kecelakaan. Naoto harus mencari cara supaya Hinata selamat dari kecelakaan itu. Naoto sempat bingung dengan kata-kata Takemichi, tapi melihat dia yang serius, Naoto pun berjanji akan menjaga kakaknya dengan baik. Dan setelahnya, mereka berdua berjabat tangan. Tapi tiba-tiba... Ya, Takemichi berpindah lagi ke tempat lain, yang ternyata dia kembali ke masa sekarang. Tepat setelah kejadian Takemichi terjatuh dan terlindas kereta waktu itu. Nyatanya Takemichi masih hidup karena diselamatkan oleh seseorang, di mana orang itu adalah Naoto. Ya, Naoto masih hidup. Itu berarti Takemichi barusan benar-benar kembali ke masa lalu dan berhasil mengubah nasib Naoto yang seharusnya sudah tewas kecelakaan. Naoto menjelaskan kalau dia selamat akibat Takemichi yang mengabarinya 10 tahun lalu. Dia berhasil lepas dari kematian, tapi sayangnya Hinata tidak berhasil diselamatkan. Dia tetap tewas karena kecelakaan. Naoto lalu mengajak Takemichi bicara. Dia berkata kalau Takemichi bisa kembali ke masa lalu. Caranya simpel, mereka berdua hanya perlu berjabat tangan. Maka Takemichi akan pergi ke 10 tahun di kehidupan masa lalunya. Naoto menjelaskan, Hinata sebenarnya tidak mengalami kecelakaan. Dia dibunuh oleh geng kejam penguasa kota. Siapa lagi kalau bukan Tokyo Manji. Geng itu dipimpin oleh Sano Manjiro dan rekannya Kisaki. Takemichi jadi kaget mendengar itu. Dia mengira kalau geng itu sudah bubar sejak lama. Nyatanya, 10 tahun lalu, Tokyo Manji hanyalah geng motor jalanan. Mereka tidak suka membuat onar. Entah apa yang terjadi sampai geng itu menjadi seperti ini. Naoto curiga jika hal ini terjadi akibat Manjiro bertemu Kisaki. Untuk itu, Takemichi harus kembali ke masa lalu dan mencegah pertemuan mereka. Hal itu pasti akan membuat Tokyo Manji tetap menjadi geng motor, dan Hinata pasti tidak akan dibunuh. Takemichi pun setuju. Dia berjabat tangan dengan Naoto, seketika membawa Takemichi kembali ke masa lalu. Saat ini, dia dan teman-teman sedang berada di sebuah acara adu duel. Kiyomasa mengadu mereka dengan murid SMA lain. Hal itu dijadikan bahan taruhan untuk Kiyomasa mendapatkan uang. Akun merasa tidak terima diperlakukan seperti itu. Dia pergi menghampiri Kiyomasa. Takemichi teringat kejadian ini, di mana Akun akan membunuh Kiyomasa dengan pisau. Takemichi segera menghampiri dan mencegahnya. Itu akan membahayakan diri mereka sendiri. Akun disuruh kembali, sedangkan Takemichi akan menantang Kiyomasa berduel. Kiyomasa yang mendengarnya jadi jengkel. Dia maju meladeni Takemichi. Sebelumnya, Takemichi menyuruhnya berjanji kalau dia menang, Kiyomasa harus mempertemukannya dengan ketua geng Tokyo Manji, yaitu Manjiro. Kiyomasa tidak peduli. Dia langsung memukuli Takemichi sampai tidak berdaya. Meski tidak bisa melawan, Takemichi terus bangkit. Dia harus mengalahkan Kiyomasa dan bertemu Manjiro. Kesal dengan Takemichi, Kiyomasa segera mengambil pemukul yang akan dia gunakan untuk membunuh Takemichi. Tapi tiba-tiba, ya, muncul dua orang di sana. Melihat itu, semua orang pun sontak memberi hormat. Yang ternyata dia adalah ketua geng Tokyo Manji, Manjiro yang sering disebut Maiki. Dia datang dengan wakilnya bernama Draken. Mereka berdua nampak marah melihat acara ini. Taruhan uang untuk melihat orang gelut adalah hal menjijikkan. Draken memarahi Kiyomasa yang mengadakan acara ini. Belum lagi saat melihatnya yang bertarung dengan pemukul. Maiki tidak mau banyak bicara. Dia mendekati Kiyomasa dan menumbangkannya dengan sekali serangan. Ya, sekuat itulah Maiki. Dia adalah seseorang yang jago bela diri dan pastinya sangat kuat di gengnya. Maiki lalu mendatangi Takemichi. Dia kagum melihat tekad bertarungnya. Untuk itu, Maiki mengajaknya untuk berteman. Malamnya, Takemichi menemui Hinata. Mereka pergi ke festival kembang api yang dirayakan malam itu. Nampak Hinata sangat senang bisa bersama Takemichi. Begitu juga Takemichi. Dia lalu mencoba untuk memegang tangannya. Takemichi berjanji akan selalu melindungi Hinata. Tidak akan ada yang bisa melukainya. Tapi saat menoleh, loh, dia malah gandengan tangan sama Naoto. Alhasil Takemichi kembali ke masa sekarang. Dia bertemu Naoto yang sudah lama menunggu. Naoto menanyakan bagaimana misinya. Takemichi menjawab kalau dia sudah bertemu Maiki, tapi sayangnya dia tidak bisa menemukan Kisaki. Mendengar itu, Naoto punya ide. Daripada menggagalkan pertemuan mereka, Takemichi ditugaskan membunuh Maiki.
karena dia yakin jika Maiki terbunuh, maka Hinata akan selamat. Singkatnya, Takemichi kembali ke masa lalu. Barusan kembali, dia sudah dikejutkan dengan Maiki yang dikepung banyak berandalan. Dan apa yang terjadi? Maiki dengan mudah melawan mereka semua seorang diri. Hal itu pastinya membuat Takemichi jadi pesimis. Gimana caranya dia membunuh Maiki yang ganas itu? Belum lagi saat melihat kekejaman Maiki yang memakai para berandalan sebagai karpet. Mustahil bagi Takemichi mengalahkannya. Takemichi lalu dibawa pergi jalan-jalan, tapi Hinata yang melihat itu salah paham. Dia mengira Maiki akan membawa Takemichi untuk diajar. Dengan beraninya Hinata menampar Maiki. Sontak itu membuat Draken marah dan membentaknya. Melihat Hinata ketakutan, Takemichi pun maju. Dia mengancam Draken untuk melepas Hinata. Takemichi tidak akan diam jika sampai orang kesayangannya terluka. Dia bahkan berani mengancam Maiki untuk jauh-jauh dari Hinata. Kalau tidak, dia pasti akan diajar. Tapi Maiki tidak peduli dan langsung memukulnya dengan keras. Tapi bohong, Maiki tidak melakukannya. Dia mengaku tidak akan pernah menyakiti wanita karena itu tidak gentle. Membuat Hinata jadi sadar kalau mereka adalah teman Takemichi. Dia meminta maaf dan memperbolehkan mereka pergi. Takemichi diajak jalan-jalan naik sepeda. Di sini Maiki berkata kalau dia kagum dengannya. Dia berani melawan musuh yang lebih kuat demi melindungi orang lain, membuatnya terkesan pada Takemichi. Maiki lalu berkata, saat ini berandalan dianggap norak, padahal menurutnya berandalan harus diberi hak dan kebebasan. Dia bertekad menciptakan era para berandalan supaya mereka bisa hidup dengan lebih bebas. Setelahnya, Maiki akan pergi ke rapat geng. Takemichi diajak ke sana, tapi barusan sampai, dia malah dimarahi para anggota karena dikira sebagai orang nyasar. Tanpa sengaja, Takemichi bertemu dengan Kiyomasa yang pastinya masih menyimpan dendam padanya. Untungnya tak lama, datang Maiki dan Draken di sana. Semua orang memberi hormat, tapi Draken nampak marah saat melihat Kiyomasa. Menurutnya, Kiyomasa adalah pecundang dan dia diusir dari geng. Rapat pun dimulai. Maiki mengabarkan tentang salah satu anggota bernama Pa yang mendapat masalah. Temannya dipukuli oleh geng sebelah, yaitu Mobius. Tidak sampai di situ, pacar si teman juga diajar sampai koma. Itu adalah hal yang menjijikkan. Itu tidak gentle sama sekali. Maiki berkata kalau mereka akan menyerang geng Mobius. Tawuran akan terjadi pada 13 Juli saat festival Musashi. Jika ada yang takut bertarung, silahkan keluar. Tapi jelas, semua anggota akan ikut tawuran demi membalaskan dendam teman sesama anggota geng. Takemichi lalu pulang ke masa sekarang. Dia menjelaskan pada Naoto kalau Maiki bukanlah orang jahat. Mendengar itu, Naoto jadi kesal. Bisa-bisanya Takemichi berkata seperti itu, padahal Maiki dan gengnya sudah membunuh banyak orang. Tapi Takemichi berkata kalau Tokyo Manji sekarang sangat berbeda dengan yang dulu. Maiki tidak pernah mengharapkan Tokyo Manji seperti ini. Dia yakin ada alasan kenapa geng itu berubah drastis. Takemichi memeriksa data penelitian Naoto dan menemukan kalau ternyata akun bergabung dengan Tokyo Manji. Naoto merasa aneh karena yang dia ingat akun dipenjara akibat membunuh Kiyomasa. Yang kita tahu sendiri kalau kejadian itu sudah dicegah oleh Takemichi, membuat mereka sadar kalau masa lalu berhasil diubah. Takemichi akan menemui akun yang tinggal di gedung mewah. Dia ingin menanyakan alasan kenapa Tokyo Manji berubah. Takemichi yakin bisa mengajaknya bicara karena dulunya mereka adalah sahabat dekat. Saat bertemu, akun nampak senang. Dia akhirnya bisa bertemu sahabatnya setelah sekian lama. Belum sempat bertanya apa-apa, akun tiba-tiba membahas kejadian saat Takemichi terjatuh ke rel kereta di awal tadi, di mana akun berkata kalau dialah yang mendorong Takemichi waktu itu. Mendengar itu, Takemichi pun terkejut. Dia tidak percaya temannya melakukan itu. Tapi akun berkata kalau itu adalah perintah dari Kisaki. Kisaki adalah sosok yang mengerikan. Saking ngerinya, akun sampai ketakutan padanya. Tokyo Manji sudah sangat berubah. Semua ini terjadi karena Draken meninggal. Sejak itu, Maiki juga mulai berubah. Dia seperti kehilangan tekad dan semangatnya, sehingga mudah dihasut oleh Kisaki. Hal itu membuat Takemichi sadar kalau Draken adalah kunci keselamatan semua orang. Akun lalu berkata, dia curiga kalau Takemichi bisa menjelajah waktu. Hal itu bisa diketahui dari dia yang saat itu mencegah akun membunuh Kiyomasa.
Akun lalu menyuruh temannya itu berjanji untuk menyelamatkan semua orang. Jangan biarkan teman-teman mereka mati. Dan setelahnya, Akun pun bunuh diri dengan jatuh dari gedung. Akun pun tewas, yang sontak membuat Takemichi menangis melihatnya. Seharian penuh Takemichi merenung. Dia tidak percaya dengan kematian sahabatnya. Naoto datang untuk menenangkannya. Dia juga membiarkan Takemichi istirahat terlebih dahulu. Tapi Takemichi tidak mau. Akun pernah bercerita padanya tentang Maiki dan Tokyo Manji yang mulai berubah setelah kematian Draken. Untuk itu, dia menyuruh Naoto mencari tahu tanggal kematiannya. Tapi karena itu kasus kenakalan remaja, Naoto pasti akan kesulitan mencarinya. Tapi dia akan berusaha membantu. Tanpa sadar, Naoto berjabat tangan dengan Takemichi, yang membuatnya auto berpindah kembali ke masa lalu. Haha, kocak. Takemichi saat ini sedang asik naik sepeda dengan Akun. Melihat itu, Takemichi sontak memeluknya. Dia senang dengan Akun yang masih hidup. Tidak mau buang waktu, Takemichi segera pergi menemui Naoto untuk membawanya pulang. Tapi sebelumnya, dia menyuruh Akun untuk mengejar mimpinya karena dia tahu kalau Akun bercita-cita menjadi tukang salon. Takemichi pergi ke apartemen Hinata untuk mencari Naoto. Tapi sial, dia masih ada tur sekolah. Jadi Takemichi tidak bisa segera pulang. Hinata lalu mengajak Takemichi untuk pergi jalan-jalan besok karena hari itu akan ada festival Musashi. Sontak membuat Takemichi sadar kalau tawuran akan diadakan besok. Untuk itu, dia segera pergi mencari Maiki dan Draken. Mereka saat ini berada di rumah sakit untuk menjenguk pacar temannya Pa yang dipukuli geng Mobius. Tapi barusan sampai, nampak sang ayah sangat marah. Dia menyalahkan Maiki dan Draken karena melibatkan putri mereka dalam kekerasan. Keduanya dibentak dan dicaci maki. Dikira mau melawan, Draken malah menunduk meminta maaf. Draken meminta maaf sebesar-besarnya karena kejadian ini. Tapi sang ayah tidak peduli dan pergi dari sana. Maiki nampak bingung dengan perilaku Draken. Tapi dia bersyukur Draken selalu ada untuk mengingatkannya cara berperilaku sopan. Takemichi yang melihat itu jadi tersadar kalau Draken adalah hati nuraninya Maiki. Jika Draken masih hidup, maka Tokyo Manji tidak akan berubah. Takemichi lalu menemui Maiki dan Draken di markas. Dia meminta Maiki untuk membatalkan tawuran dengan geng Mobius. Firasatnya tidak enak dengan tawuran ini, pasti akan ada yang mati. Mendengar itu, Pa jadi kesal. Bisa-bisanya Takemichi meminta tawuran dibatalkan, seakan dia lebih mendukung geng lawan. Maiki sendiri paham jika Takemichi punya alasan tersendiri, tapi dia tidak bisa menghentikan tawuran karena saat ini geng Mobius sudah menyerbu markas mereka. Ya, geng Mobius mau menyerang lebih awal. Dengan begitu, Tokyo Manji akan lebih mudah dikalahkan. Pa yang melihat itu nampak kesal. Dia akan duel baku hantam dengan ketua geng lawan. Pastinya itu tidak akan mudah karena ketua geng Mobius sangat ahli dalam hal tinju, sehingga Pa dengan mudah dikalahkan. Si ketua nampak pede. Dia yakin Tokyo Manji akan segera kalah. Tapi Maiki malah jadi kesal mendengar kesombongannya. Dia mendekat dan menyerang si ketua. Ya, hanya dengan serangan kecil, si ketua berhasil dibuat pingsan, yang membuat seluruh anggota geng musuh terdiam. Karena sekarang ketua mereka sudah kalah, maka geng Mobius harus bergabung dengan Tokyo Manji. Masalah belum selesai. Ketua geng Mobius tidak terima akan kekalahannya. Dia mengambil pecahan botol dan akan menusuk Maiki. Takemichi berteriak berusaha memperingatkannya. Tapi sial, Draken yang melindungi malah terkena tusukan, yang artinya Takemichi gagal menyelamatkannya. Tapi tunggu dulu, Draken tidak benar-benar tertusuk karena dia berhasil menahan pecahan botol dengan tangannya. Draken jadi semakin kesal melihat tingkah ketua itu karena dia sering sekali bermain curang, dan itu bukanlah perilaku pria sejati. Takemichi nampak lega. Draken berhasil diselamatkan, yang itu artinya misi sudah selesai. Semua orang berhasil diselamatkan dan dia bisa kembali menjalani hidup dengan tenang. Tapi jelas tidak semudah itu. Si ketua masih tidak terima dengan kekalahannya. Saat merenung, tiba-tiba dia didatangi seorang pria. Tak lain dan tak bukan adalah Kisaki. Dia seperti merencanakan sesuatu dengannya untuk balas dendam dan menghancurkan Tokyo Manji. Esoknya, nampak Takemichi dan Hinata pergi ke festival Musashi. Mereka bersenang-senang di sana, sampai Takemichi tak sengaja melihat beberapa anggota geng Mobius. Dia membuntuti mereka untuk memeriksa. Di sana nampak Kiyomasa yang sudah bergabung dengan geng Mobius.
Mereka merencanakan untuk menyerang Tokyo Manji. Tapi sebelumnya, Kiyomasa mau menyerang Draken terlebih dahulu yang sudah mengusirnya dari geng tersebut. Sialnya, Takemichi yang mengintip malah terciduk dan dia dibawa untuk dipukuli Kiyomasa. Sedangkan Draken yang lagi santai didatangi geng Mobius. Dia dikeroyok dan dipukuli tanpa bisa melawan. Di tempat lain, Mikey dan geng sedang berada di markas. Dia menunggu Draken datang, tapi sudah lama menunggu, dia tidak datang-datang. Mikey merasa curiga dan berusaha mencarinya. Dia menuju lokasi Draken dengan motor. Sampai tak sengaja dia bertemu Kisaki di tengah jalan, meski Mikey tidak mempedulikannya. Kembali ke Takemichi, dia sudah diikat oleh Kiyomasa dan ditinggal di pinggir jalan. Tiba-tiba datang Hinata di sana. Dia kaget melihat kondisi Takemichi. Hinata berusaha melepas ikatan, tapi Takemichi menolak. Dia malu dengan dirinya sendiri. Takemichi merasa tidak berguna. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Gimana caranya dia melindungi orang lain yang dia sayangi? Tapi Hinata mencoba menenangkannya. Ada alasan kenapa dia mau pacaran dengan Takemichi. Dulu, Hinata bekerja sebagai kasir supermarket. Suatu hari dia bertemu seorang pelanggan resek yang suka marah-marah. Takemichi yang melihat itu tidak terima. Dia ingin melawan, tapi karena merasa tidak mampu, dia pura-pura gila. Takemichi berteriak tidak jelas yang membuat pelanggan itu takut dan pergi. Sejak itulah Hinata dan Takemichi berkenalan. Hinata merasa kalau Takemichi adalah cowok yang hebat. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi orang lain. Itulah yang membuat Hinata jadi kagum padanya. Mendengar itu, Takemichi jadi kembali semangat. Dia segera melepas ikatan, dan setelahnya dia pergi untuk menyelamatkan Tokyo Manji. Draken saat ini masih dikeroyok Mobius. Dia sampai babak belur dan tidak bisa melawan. Untungnya tiba-tiba datang Mikey dan geng di sana. Mereka nampak kesal melihat Mobius yang menyerang secara licik. Alhasil tawuran kedua geng pun tidak bisa dihindarkan. Takemichi baru sampai. Dia hanya bisa melihat kedua geng itu bertarung. Di tengah pertarungan, Takemichi melihat Kiyomasa yang akan menusuk Draken dari belakang. Sialnya, Takemichi terlambat menyelamatkannya. Draken berhasil tertusuk. Takemichi segera menghampiri Draken yang tergeletak. Dia berniat membawanya ke tempat aman. Meski dihadang banyak musuh, Mikey dan geng akan melindunginya. Takemichi harus segera membawa Draken ke rumah sakit. Tapi sial, di tengah perjalanan, dia malah dihadang oleh Kiyomasa. Takemichi nampak kesal melihatnya. Dia sekarang tidak mau kabur lagi. Takemichi akan memberanikan diri untuk melawannya demi bisa menyelamatkan Draken dan masa depan Tokyo Manji. Sudah jelas Takemichi kalah telak. Kiyomasa terlalu kuat, tapi tekad Takemichi masih membara. Dia terus melawan Kiyomasa, sampai akhirnya Takemichi bisa mengalahkannya dengan mencekik lehernya sampai pingsan. Tepat waktu itu juga, Mikey dan geng berhasil mengalahkan Mobius. Mikey dan geng lalu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Draken. Luka Draken sangat parah, dia harus dioperasi. Geng hanya bisa cemas menunggu, sedangkan Mikey nampak santai makan. Setelah lama menunggu, akhirnya dokter keluar dan mengabarkan kalau Draken baik-baik saja. Sontak itu membuat seluruh geng bahagia. Mikey yang mendengar itu hanya diam. Dia pergi menyendiri. Yang ternyata dia menangis bahagia mendengar kabar temannya baik-baik saja. Mikey sangat senang mendengar Draken masih hidup. Dan itu membuat Takemichi sadar kalau Mikey bukanlah orang jahat selama Draken masih hidup. Merasa misinya telah selesai, Takemichi kembali ke masa sekarang. Dia segera menghampiri Naoto untuk menanyakan apakah misinya berhasil. Tapi saat sampai di apartemen, Takemichi malah dibuat terkejut karena yang membuka pintu adalah Hinata. Ya, dia masih hidup. Itu berarti misinya sudah berhasil. Tokyo Manji tidak berubah dan Takemichi berhasil menyelamatkan banyak nyawa teman-temannya. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Tokyo Revenger 2021.
Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film selanjutnya? Kalau kalian suka dengan video Mimin, tolong bantu like ya. Kalau tidak suka, kalian boleh dislike aja. Tonton video menarik lainnya di channel AR412 dan tulis di komentar kalau semisal ada kritik atau saran, supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton video kami, dan see you next time.